Jangan lupa sebelum membuka materi, like, komen, dan subscribe-nya. Materi cara belajar efektif. Belajar efektif itu yang seperti apa yang baik ya? Belajar efektif yang baik adalah proses belajar mengajar yang berhasil dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu atau kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mencapai pembelajaran yang efektif, ada tips-tips untuk cara belajar yang baik dan benar. Yang pertama adalah 1. Belajar kelompok. Belajar kelompok itu seperti apa yang baik? Belajar kelompok yang menyenangkan karena ditemani oleh teman dan di rumah sendiri. Kemudian belajar juga harus didampingi oleh orang yang lebih tua karena untuk memantau pelajaran itu sampai ke pencapaian tugas dan tidak jadinya bermain. Yang kedua adalah rajin membuat catatan intisari pembelajaran, yaitu bagian-bagian penting dari pelajaran sebaiknya dibuat catatan di kertas atau di buku kecil yang dapat dibawa kemana-mana. Selanjutnya yang ketiga adalah membuat perencanaan yang baik. Untuk mencapai suatu tujuan biasanya diiringi oleh rencana yang baik agar bisa mencapai kegiatan yang maksimal. Yang keempat adalah disiplin dalam belajar. Apabila kita membuat pembelajaran harus sesuai dengan jadwal yang harus dijalankan dengan baik. Selanjutnya adalah yang kelima, menjadi aktif bertanya dan ditanya. Jika hal yang belum jelas harus ditanyakan kepada guru, teman, atau orang tua. Biasanya kalau kita sering bertanya, kita akan mengingat jawabannya. Yang keenam, belajar dengan serius dan tekun. Ketika belajar di kelas, dengarkan penjelasan dari guru dan mencatat hal-hal yang penting. Selanjutnya yang ketujuh, hindari belajar berlebihan. Jika waktu ulangan sudah tiba, jangan pembelajaran dilakukan di tengah malam, jadi membuat esok harinya menjadi kesiangan dan tidak bisa belajar dengan baik. Sebaiknya belajar sesuai dengan tepat waktu dan dikerjakan setiap hari. Yang kedelapan, jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Hindari mencontek ketika sedang mengerjakan soal ulangan atau ujian. Yang kesembilan adalah jadilah seorang pemimpin, latihlah rasa tanggung jawabmu. Apabila guru meminta bantuanmu untuk mengerjakan sesuatu, langsung menerimanya dan tidak ragu. Yang ke-10, mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Jawablah setiap pertanyaan yang diajukan oleh guru. Apabila kamu mengetahui jawabannya, jangan menunggu guru itu memanggil kamu untuk menjawab pertanyaan. Yang ke-11, jangan malu untuk bertanya. Selalu ajukan pertanyaan kepada guru. 12, kerjakan PR. Kerjakan PR dengan baik. Jangan selalu mencari alasan untuk tidak mengerjakan. Ke-13, selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Setiap pulang sekolah selalu harus mengulang pembelajaran yang tadi diajarkan. 14, cukup istirahat, makan, dan bermain. Semua harus dilakukan secara berimbang. Setelah pulang sekolah, kita sering ingin cepat-cepat bermain dan melupakan segala hal yang kecil. Nah, sebaiknya dilakukan secara beriringan atau berimbang antara istirahat, makan, dan bermain. Selanjutnya adalah 15, banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Seringlah berlatih pelajaran yang tidak disukai atau kurang disukai. Lama-lama kalian akan menyukai pelajaran tersebut. Selanjutnya 16, ikutilah kegiatan ekstrakurikuler yang kamu senangi.
karena akan mendapat tambahan pembelajaran dari luar sekolah. 17. Cari seseorang pembimbing yang baik. Biasanya pembimbing yang baik adalah selain guru adalah orang tua sendiri. 18. Jangan suka mencontek teman. Kalau mencontek, kamu bisa bodoh karena tidak berpikir sendiri. 19. Niat dengan sungguh-sungguh. Kalau belajar tidak sungguh-sungguh ataupun tidak niat, malah tidak akan mencapai target pencapaian nilai. 20. Lokasi dan situasi yang kondusif. Jika belajar, sebaiknya dilakukan di tempat yang tidak bising atau yang sangat kondusif. 21. Hindari sikap tidak jujur. Sekarang banyak siswa yang tidak jujur dalam mengerjakan ulangan atau ujian. 22. Metode imitasi adalah proses pembelajaran yang meniru atau menghafalkan yang diucapkan oleh guru atau orang tua. 23. Trial dan error adalah belajar dengan eksperimen atau pengalaman pribadi, memecahkan masalah yang dihadapi. Ke-24. Conditioning adalah manusia bisa belajar dengan mengkondisikan dirinya sendiri. 25. Metode berpikir. Proses belajar yang sempurna adalah dengan metode berpikir. 26. Mulailah dari hal yang kecil, karena dengan hal yang kecil lama-lama akan terbiasa, kemudian akan menambah ke hal yang lebih sulit lagi, kemudian yang lebih menantang. 27. Sering-seringlah praktis atau latihan, karena adalah kunci dari kesuksesan. 28. Fokus. Ketika belajar kita harus fokus dan serius. 29. Mohon bimbingannya. Dalam setiap belajar juga harus diiringi dengan doa. 30. Menggunakan media dan sumber-sumber yang relevan, karena dalam belajar kita tidak hanya untuk satu patokan pembelajaran, tapi harus lebih dari satu buku pelajaran, bisa melalui internet atau media sosial lainnya. Ya, sekian pembahasan yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum